Assalamualaikum sahabat Garasi Kirana. Di video kali ini kita akan bahas Suzuki APV. Nah, Suzuki APV ini kita mau pakai ke Dieng supaya aman dan nyaman. Kita cek dulu kaki-kakinya. Apa sih yang dirasain? Kenapa kok dicek kaki-kakinya? Jadi si APV ini ketika direm, remnya itu dalam gitu. Nah, ini pasti nggak aman ya. Kenapa ya, kita cek dulu gitu kan. Terus yang kedua, ketika di perjalanan itu shocknya kayaknya mantul-mantul, keras banget. Nah, makanya kita harus cek dulu. Yuk, nggak usah basa-basi, kita cek langsung videonya ya. Sekarang kita udah di bengkel di PSG Autopart Suzuki Sumber Cahaya. Nah, ini mobilnya udah dicopot ya bannya ya. Ban depan dan belakang, ini udah di jack stand juga. Terus kampas depan alhamdulillah masih tebel semuanya kanan kiri. Nah, ini ban depan sebelah kiri sepertinya agak tipis. Terus kita cek yuk yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini sama kayaknya bagian depan udah mulai tipis ya. Dan alhamdulillah untuk kampasnya alhamdulillah bagus. Nah, sekarang kita cek untuk si beltnya. Nah, ini beltnya udah mulai retak-retak ya. Dua-duanya udah waktunya ganti. Jadi kita udah ganti yang baru. Nah, udah terpasang, ini tinggal kotaknya aja. Jadi udah terpasang original, kurang lebih harganya sekitar 150-an ya, aku lupa tepatnya. Tapi kurang lebih segitu harganya. Nah, yuk kita ke belakang, kita lihat di roda bagian belakang. Nah, ini sebelah kanan masih tebel, sebelah kiri juga bisa dilihat masih tebel ya. Terus kita cek juga untuk kampas rem belakang ya. Kampas rem belakang ini sekilas masih tebel, cuman karena remnya dalam. Nah, ini dicoba cek juga, disamain ketebalannya kan kurang lebih sama ya sebenarnya. Jadi dicek lagi. Nah, ini pakai Indo-Parts karena yang originalnya nggak ada ya. Nah, ini pakai Indo-Parts. Terus yang existing ini pakainya Daimaru. Nah, nanti bismillah, semoga aja nanti setelah diganti remnya nggak kerasa dalam lagi ya. Nah, ini udah dilepas tadi yang lama. Ini proses pemasangannya. Jadi untuk pemasangannya memang ada beberapa bagian ya. Bagian-bagian yang harus diperhatikan seperti pernya ini memang harus dicongkel untuk pemasangannya maupun pelepasannya. Terus ada beberapa part mungkin yang harus diperhatikan, tapi bismillah. Jadi di sini bengkel Suzuki khusus Suzuki. Nah, insya Allah sudah biasa memasang rem tromol seperti ini, dan rem tromol merupakan rem yang sudah umum ya di mobil apapun, dari dulu juga sudah ada. Jadi harapannya pemasangannya juga tetap harus diperhatikan karena bagian rem ini merupakan bagian yang fatal. Jadi menyangkut keselamatan kita harus hati-hati, lebih diperhatikan lagi, sabar dan teliti. Nah, ini udah dipasang, abangnya ini lagi ngecek nih, apakah ini maksudnya gesrek enggak, terlalu longgar apa enggak. Nah, ini proses penyetelan ya, penyetelan. Nah, ini penyetelan ini untuk yang belakang biasanya pengaruh juga ke handrem ya, handrem belakang. Nah, ini ada, tinggal diputer-puter aja pakai obeng. Jadi mungkin ada bagian yang kayak melonggarkan sama nyeretin kalau orang Jawa bilang. Di setel dulu, terus nanti dipasang lagi buat mastiin, diputer-puter sama abangnya. Ini udah selesai nih pemasangannya, udah selesai. Nah, ini diputer-puter untuk mastiin. Nah, ini sama abangnya kayaknya abangnya lupa. Jadi kan sesuai keluhan tadi, selain remnya yang dalam, itu juga aku ngerasa keras di bagian belakang. Jadi sebelum dipasang aku minta buat shockbreakernya ini dicopot supaya bisa dicek apakah masih bagus apa enggak. Nah, ini shockbreakernya udah dilepas. Nah, udah dilepas. Nanti kita cek ya. Nah, ini aku cobain
masih bagus apa enggak sih shockbreakernya ini. Nah, karena aku nggak tahu, aku mau bandingin antara yang baru sama yang bekas atau yang udah dipakai itu masih bagus apa enggak sebenarnya. Nah, ternyata setelah dicek untuk yang lama ini bisa dilihat teman-teman di awal ditekan itu ada spelling, jadi ada jeda, mungkin kelihatannya udah lemah ya, makanya kita ngerasa keras. Tapi kalau yang baru ini nggak ada jeda, jadi yang baru ini masih kuat ini. Jadi aku putusin buat ganti shockbreakernya yang bagian belakang supaya nanti perjalanan ke Dieng lebih nyaman lagi. Nah, udah aku ganti. Nah, ini dua-duanya original, kurang lebih harganya di 550.000 ya. Nah, perbaikannya udah selesai. Ini pas aku cuci mobil. Jadi setelah perbaikan seminggu lagi itu aku balik karena kok ngerasa remnya masih dalam seperti itu. Jadi akhirnya aku putusin di minggu depannya kita bawa ke sana dan udah dicek untuk apakah masuk angin di bagian oli remnya ya. Ternyata enggak. Terus aku putusin buat ganti master rem atasnya. Nah, ini proses penggantiannya. Ini diganti yang sebelumnya Birken ya. Masih bagus sih, olinya juga masih bersih juga, oli remnya. Terus aku ganti yang original Suzuki, harganya sekitar 600.000. Nah, ini kardusnya ya. Terima kasih ya udah nonton teman-teman di videonya. Tapi aku simpulin dulu. Jadi apa aja yang diganti tadi? Yang diganti itu kampas rem depan, kampas rem belakang itu kurang lebih 150.000. Terus kemudian ada beltnya udah getas-getas ya, kita lihat ya. Itu juga diganti di 155.000 kurang lebihnya. Terus kemudian untuk shockbreaker di belakang itu harganya di 550.000-an. Nah, sempat nggak ke-record juga untuk antenanya. Ternyata antenanya putus guys. Nah, itu perlu diganti. Harganya kurang lebih 197. Nah, untuk semuanya, ongkos biayanya pasang dan lain sebagainya itu di 290.000. Nah, teman-teman nanti bisa komentar. Apakah ongkosnya mahal, ongkosnya murah, ataupun ada part yang lebih bagus, merek A lebih bagus, merek B lebih bagus, atau dan lain sebagainya, lebih murah, lebih mahal, dan lain sebagainya, bisa komentar supaya buat edukasi juga buat teman-teman yang lain ya yang mempunyai Suzuki APV Arena gitu. Jadi jenisnya adalah Suzuki APV Arena tahun 2011. Nah, terus kemudian selanjutnya di kedua tadi udah diganti juga master rem atas. Jadi bisa aku simpulin ya teman-teman ya, untuk shockbreaker bagian belakang itu sekarang jauh lebih nyaman pemakaiannya, nggak mentul-mentul lagi, walaupun ini Suzuki Arena termasuk mobil niaga ya. Jadi jauh lebih nyaman, ternyata memang shockbreaker yang lama itu udah waktunya ganti. Terus kemudian untuk rem bisa jadi yang rusak adalah master rem atas. Tapi karena untuk safety, mungkin karena ketidaktahuan juga, kampas rem belakang saya ganti juga. Jadi buat safety juga sih, waktu udah diganti kan masih kerasa dalam. Terus kemudian di servis yang kedua diganti master rem atasnya jauh-jauh lebih berkurang. Jadi bisa jadi memang si Suzuki APV ini feel remnya itu lebih dalam. Jadi tapi ketika setelah sudah diganti, rasa remnya itu jauh lebih nyaman atau nggak terlalu dalam seperti sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa komentar juga, Bang itu gini, Bang itu seperti ini, Bang bisa dioprek dan lain sebagainya, komentar aja. Terus juga teman-teman nggak lupa nanti tonton ya video waktu liburan ke Dieng. Jangan lupa ikutin terus di channelnya Garasi Kirana. Semoga bermanfaat juga untuk videonya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.